kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu sekalian yang telah menyempatkan hadir. Dan pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi tentang topik penanganan anak stunting. Dan sebelumnya saya mau bertanya dulu pada ibu-ibu. Dari pertemuan sebelumnya, apa yang dibahas atau kita berdiskusi tentang materi apa ibu-ibu? Ya, ini tentang yang minggu kemarin tentang pemetaan kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar, Ibu. Oke, terima kasih. Luar biasa jawabannya, Ibu Ririn. Oke, saya mau bertanya lagi kepada ibu-ibu sekalian. Di lingkungan sekitar ibu-ibu ada tidak kasus anak stunting? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Kalau misalkan nih ibu ada keluarganya di rumah atau anaknya anak stunting, apa yang ibu lakukan? Datang ke layanan kesehatan terdekat. Oke, baik. Luar biasa. Bagus, Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya ibu-ibu. Ya. Kalau misalkan nih ada keluarga yang ada anaknya mengalami stunting, nah masyarakat apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk keluarga ini? Tidak mengolok-olok, tidak mengucilkan, dan seharusnya mendukung, bukan mengolok-olok dan mengucilkan. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Dan ini ada yang perlu kita ketahui bersama, bahwa keluarga dapat mengoptimalkan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi anak. Selanjutnya, stimulasi terus dilakukan oleh orang tua dan keluarga. Keluarga dan masyarakat dapat menghubungi layanan yang ada di lingkungan. Oke Ibu, jadi lembaga layanan apa saja yang ada di daerah ibu-ibu yang bisa dihubungi ketika ada anak yang mengalami stunting? Posyandu, Puskesmas, Dinas Sosial, Puskesmas SLRT. Oke, baik Ibu, terima kasih. Dan apalagi kira-kira di sini, apakah masih ada lembaga layanan yang belum ada atau belum tergambar di sini? Warung, Ibu, tidak ada di situ. Oh iya, warung. Oke, jadi yang perlu saya sampaikan adalah jika di rumah ada anak yang mengalami stunting, ibu-ibu dapat mendatangi lembaga-lembaga sebagai berikut. Misalkan Puskesmas, Posyandu, Warung, Dinas Sosial, Puskesmas SLRT, kontak telepon pelayanan sosial anak, atau balai atau lokal rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus. Oke, selain itu ibu-ibu juga dapat melapor kepada petugas sosial atau sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang ada di daerah masing-masing, seperti pendamping sosial PKH, BPNT, KUB, Sakti, Pesos, kemudian pekerja sosial atau kepada penyuluh sosial ataupun kepada relawan sosial seperti fasilitator puskesmas, pekerja sosial masyarakat, dan TKSK. Oke, baik. Nanti petugas-petugas sosial ini akan membantu ibu-ibu sekalian menghubungkan dengan layanan yang dibutuhkan oleh ibu-ibu agar anak stunting dapat ditangani. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi penanganan stunting ya ibu-ibu. Jadi akan saya bagi menjadi 2 kelompok, 3 orang untuk kelompok pertama dan 3 orang selanjutnya untuk kelompok kedua. Jadi di sini ada 2 cerita, masing-masing kelompok memperagakan 1 cerita. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Oh iya, begini, saya ada sedikit permasalahan. Ini anak saya, Asep, usianya sudah 3 tahun. Kenapa kok dia tingginya nggak sama dengan teman sebayanya ya, Bu? Saya khawatir, saya harus gimana? Saya nggak solusinya, Bu. Ibu, untuk masalah tadi anak ibu, saya akan coba hubungi pihak layanan kesehatan untuk nanti agar mereka bisa memeriksa langsung kondisi anak ibu. Makasih, Bu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih saya ucapkan kepada masing-masing kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi ibu-ibu sekalian, yang ingin saya tanyakan dari 2 cerita tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2, pelajaran apa yang bisa diambil? Jika ada anak stunting di rumah atau di sekitar rumah kita minta bantuan ke pendamping untuk penanganannya. Dan jika ada anak stunting di lingkungan kita, jangan mengolok-olok dan jangan dikucilkan. Oke, baik, terima kasih Ibu atas jawabannya yang luar biasa. Dan selanjutnya, beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa walaupun anak sudah terkena stunting di usia di atas 2 tahun, keluarga tetap dapat mengoptimalkan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi anak serta memberikan stimulasi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.
Jika anak sudah terkena stunting, orang tua perlu membawa anak ke fasilitas kesehatan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar kondisi anak tidak semakin memburuk. Kemudian orang tua atau masyarakat dapat mendatangi lembaga-lembaga layanan yang ada di daerah masing-masing atau menghubungi SDM Kesos yang ada di wilayah ibu-ibu sekalian untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Oke, baik, sebelum mengakhiri sesi ini, saya ingin bertanya, ibu-ibu, jenis layanan rujukan penanganan stunting yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau dimanfaatkan oleh keluarga? Apa saja? Ya, Posyandu, dinas sosial, ya. Puskesmas, SLRT, Oke. Ewaru. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya. Ibu Ririn, kami ucapkan terima kasih. Dari sini saya mohon kepada ibu-ibu sekalian untuk informasi yang kita dapat dari pembelajaran hari ini, dari diskusi kita hari ini untuk bisa disampaikan kepada keluarga di rumah. Oke, jadi ibu-ibu, rencana apa yang akan dilakukan ibu-ibu di rumah terkait layanan anak stunting? Melapor ke layanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, dan dinas sosial dan atau puskesmas SLRT. Oke, baik. Mungkin saya minta ibu-ibu sekalian untuk menuliskan rencana tersebut di tabel janji diri yang dipegang ibu-ibu sekalian. Sudah selesai ibu-ibu? Sudah. Oke, baik, bisa saya minta untuk dikumpulkan. Oke, jadi ibu-ibu sekalian ketika ingin mengetahui lebih lanjut terkait penanganan stunting, maka dapat menghubungi kami di sini sebagai pendamping PKH atau SDM Kesos, dan kami akan membantu ibu-ibu sekalian merujuk layanan atau fasilitas yang dibutuhkan oleh ibu-ibu sekalian. Oke ibu-ibu, jadi untuk pertemuan kali ini saya bisa mereview sedikit. Ketika ibu-ibu di rumah mengetahui ada anak yang mengalami stunting, nah ibu-ibu sekalian bisa memanfaatkan layanan-layanan seperti posyandu, puskesmas, ewarong, dinas sosial, puskesmas, SLRT, dan lain sebagainya. Oke, jadi mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini, diskusi kita untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.